Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-149. Apakah seorang pun mampu mematuhi hukum-hukum Allah dengan sempurna? Jawabannya, tidak seorang pun mampu mematuhi hukum-hukum Allah dengan sempurna. Apakah dengan kekuatan sendiri atau melalui anugerah apapun yang telah diterimanya selama hidup ini. Sebaliknya, orang melanggar hukum-hukum itu tiap hari dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jawaban tersebut dibaca dari Pengkhotbah 7 ayat 20, 1 Yohanes 1 ayat 8 ayat 10, Galatia 5 ayat 17, Roma 7 ayat 18 dan 19, Yakobus 3 ayat 2, Yohanes 15 ayat 5, Roma 8 ayat 3, Kejadian 6 ayat 5, Kejadian 8 ayat 21, Roma 3 ayat 9 sampai 19, dan Yakobus 3 ayat 2 sampai 13. Dari tanya jawab ke-149 ini, kita mendapatkan pengajaran dan perenungan bahwa memang sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sempurna yang dapat melakukan perintah-perintah Tuhan, terutama dasa titah atau 10 hukum yang diturunkan, dikaruniakan, diberikan Tuhan kepada kita orang percaya. Karena tanpa kita mengerti dan kita sadari, seringkali kita melakukan tindakan atau sikap yang justru menunjukkan bahwa kita melakukan satu ketidaktaatan kepada Tuhan. Misalnya saja, Tuhan memberikan perintah kepada kita tidak sembarangan menyebut, memanggil, dan menyapa Tuhan Allah dalam keseharian kita. Tetapi kadangkala kita menggunakan dan memakai nama Tuhan Allah untuk kepentingan diri sendiri, keegoisan, bahkan mencari keuntungan dari nama Tuhan. Itu saja kita sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum Tuhan. Apalagi kalau kita lihat dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah. Nampaknya kita tidak sepenuhnya seperti yang diperintahkan Tuhan untuk benar-benar mengkhususkan satu hari beribadah bersama saudara seiman, untuk benar-benar beristirahat seluruh rumah sepanjang satu hari, untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Allah bersama saudara seiman, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman. Nampaknya kita pernah melakukan suatu tindakan yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan seringkali terjadi pada hari di mana kita bersepakat beribadah pada hari Minggu, sebagaimana Tuhan menghendaki pada hari itu kita beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, mendapatkan pengalaman bersama saudara seiman. Kenyataannya setelah beberapa jam ibadah, ternyata kita masih saja mencari pekerjaan pada hari itu, hari Minggu itu. Bahkan kita mempekerjakan orang lain yang mungkin ada di sekitar kita. Bahkan kita juga mempekerjakan apa yang menjadi sarana dari Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, seperti para pekerja asisten rumah tangga atau karyawan dan staf, di mana kita yang memberikan arahan kepada mereka untuk kerja, padahal hari itu adalah hari di mana kita benar-benar istirahat, mengkhususkan diri untuk ibadah, untuk bersama saudara seiman melakukan satu tindakan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengingat hari Sabat, hari perhentian, hari yang dikhususkan bersama saudara seiman beribadah kepada Tuhan Allah. Jadi kalau kita perhatikan apa yang kita lakukan, memang tidak ada seorang pun yang sempurna. Perkataan, perbuatan kita acap kali melakukan tindakan
yang menunjukkan kita memang tidak mampu mematuhi hukum-hukum Allah dengan sempurna. Di pihak lain, Tuhan mengendaki kita menaatinya. Jadi ini seperti paradoks. Satu sisi kita seharusnya bisa menunjukkan bahwa kita patuh kepada Tuhan, ikuti semua hukumnya. Tapi di sisi lain kita sadar atau kita mengakui kelemahan kita dan kita tidak mampu. Disinilah perlu dan pentingnya kita mengakui dengan sungguh bahwa Tuhan Allah itu sungguh baik. Karena Tuhan tidak segera menghukum, mengadili kita karena ketidaktaatan kita. Ada yang disebut proses pengudusan atau progressive sanctification, di mana secara bertahap kita akan mendapatkan kesempatan untuk hidup kudus, mematuhi hukum Allah. Sejauh mana kita bisa melakukan itu? Tentunya sesuai dengan tingkat kesetiaan kita menjadi pelaku firman. Sampai akhir hidup kita memang kita tidak akan sempurna, tetapi bukan berarti karena atas alasan itu kita tidak berjuang untuk mematikan dosa, berjuang untuk melakukan hukum-hukum Allah. Jadi di sini ada suatu keadaan yang paradoks dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tentu berbeda dengan orang yang tidak percaya, yang memang sepenuhnya tidak mau mengikuti Tuhan dan hukumnya. Tentu bukan seperti orang munafik yang manis di bibir, berkata indah tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidak demikian yang dikehendaki Tuhan. Kita adalah orang percaya yang realistis. Kita berjuang untuk menaati firman Tuhan, hukum-hukum Allah, tetapi di pihak lain kita sadar kita punya kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Karena itu, marilah kita bersama-sama selalu bersandar bergantung kepada Tuhan. Sekalipun jatuh bangun akan kita jalani, tetapi kita berupaya untuk bisa menjadi pelaku firman dengan konsisten dimanapun kita berada, dengan sungguh-sungguh apapun yang kita sedang hadapi, tantangan, ancaman, maupun gangguan. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.